Halo semuanya. Di video kali ini kita akan lanjutkan bahasan kita untuk slide anuitas hidup bagian 1. Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai anuitas seumur hidup. Di video kali ini kita akan lanjutkan ke anuitas berjangka. Nah, jadi di model-model anuitas berjangka ini, seperti namanya, pembayaran pada anuitas ini dilakukan selama seseorang itu masih hidup, ya, tetapi tidak di luar periode yang telah ditentukan seperti N tahun. Misalkan kalau kita punya timeline seperti ini, ya, dari 0 sampai N, katakanlah N-nya sama dengan 5, pembayaran itu dilakukan maksimum dari 0 sampai 5 ini, kalau misalkan dia masih hidup. Kalau misalkan ternyata dia masih hidup setelah N-nya lebih besar dari 5, di sini tidak ada pembayaran. Jadi pembayaran itu maksimum ada pada selang 0 sampai 5, asalkan orangnya itu masih hidup. Sama seperti halnya anuitas seumur hidup, kita akan lihat 3 kasus. Kasus yang pertama kita lihat kalau pembayarannya itu dilakukan di setiap akhir tahun, kemudian kasus kedua kalau di setiap awal tahun, dan kasus ketiga kalau pembayaran dilakukan secara kontinu. Kita lihat dulu yang pertama, kasus yang pertama ketika pembayaran dilakukan di setiap akhir tahun. Untuk anuitas berjangka N tahun, dalam kasus ini pembayaran terhadap seseorang yang berusia X pada waktu 0 dilakukan di setiap akhir tahun untuk paling banyak N tahun selama orang tersebut masih hidup. Kalau misalkan kita ilustrasikan, ya, misalkan kita punya timeline di sini, ya, mulai dari waktu 0, 1, 2, dan seterusnya N-1 sampai N. Kemudian usia pada waktu 0-nya X, berarti usia pada waktu ke-1 X plus 1, dan seterusnya X plus 2, X plus N-1 sampai X plus N. Nah, untuk kasus ke-1 ini pembayaran dilakukan di setiap akhir tahun, paling banyak N tahun. Jadi pembayaran mulai untuk periode pertama atau tahun pertama dilakukan di akhir tahun pertama sebesar 1 satuan, asalkan orangnya masih hidup. Kemudian di tahun kedua dilakukan pembayaran sebesar 1 satuan asalkan orangnya masih hidup, dan seterusnya sampai ke tahun ke N. Di tahun ke N di sini ada pembayaran sebesar 1 satuan di akhir tahun asalkan orangnya masih hidup. Ya, kalau misalkan orangnya masih hidup setelah N, itu sudah tidak ada pembayaran lagi. Jadi maksimum itu N tahun. Nah, kalau misalkan puba acak nilai sekarang untuk model ini kita lambangkan dengan huruf Y besar X angle N, ingat bahwa karena pembayaran ini tidak pasti, maka nilai sekarang dari serangkaian pembayaran itu tidak pasti. Jadi nilai sekarangnya itu adalah puba acak. Nah, misalkan puba acak dari nilai sekarang tersebut kita notasikan dengan huruf Y besar, ya. Ingat bahwa untuk anuitas kita gunakan huruf Y besar. Kalau di video sebelumnya untuk anuitas seumur hidup kita hanya lambangkan YX, untuk berjangka N tahun kita tambahkan angle N di sebelah sini. Nah, kalau misalkan sama seperti halnya di anuitas seumur hidup, kita lihat menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, kalau misalkan kita lihat serangkaian pembayaran ini sebagai rangkaian dari endomen murni T tahun. Jadi pembayaran satu satuan di sini ini kita bisa pandang sebagai endomen murni 1 tahun. Jadi kalau misalkan orangnya meninggal di antara 0 sampai 1 berarti tidak ada pembayaran, sementara kalau orangnya berhasil mencapai usia X plus 1 berarti ada pembayaran sebesar 1 satuan. Nah, itu kita sudah ketahui bahwa itu adalah endomen murni 1 tahun. Nah, nilai sekarangnya itu adalah ZX angle 1 di atas angle 1-nya. Ini adalah endomen murni 1 tahun. Dan seterusnya sampai 1 yang terakhir, kalau misalkan orangnya meninggal antara 0 sampai N, berarti tidak ada pembayaran 1 satuan di sini. Tetapi kalau misalkan orangnya berhasil mencapai usia X plus N, berarti ada pembayaran sebesar 1 satuan di sebelah sini. Nah, ini kita pandang sebagai endomen murni N tahun. Jadi nilai sekarang dari 1 satuan di sini kalau kita bawa ke sini ini adalah ZX angle N1, endomen murni N tahun.
Nah, kalau misalkan penjumlahan Z ini kita notasikan dalam bentuk sigma, kita akan peroleh YX angle N itu sama dengan sigma T dari 1 sampai N ZX angle T1. Nah, sama seperti halnya di anuitas seumur hidup, nilai harapan dari puba acak nilai sekarang dari anuitas itu kita lambangkan dengan huruf A kecil. Jadi, puba acaknya Y besar, nilai harapan dari puba acak tersebut kita notasikan A kecil. Jadi, tinggal mengganti Y besar dengan huruf A kecil saja. Jadi, nilai harapan dari YX angle N itu adalah A kecil X angle N. Nah, rumusnya apa? Ya, AXN itu kan nilai harapan dari YXN. Kemudian YX angle N ini adalah penjumlahan dari si endomen murni tadi. Nah, nilai harapan dari penjumlahan berdasarkan sifat nilai harapan kita akan peroleh penjumlahan dari nilai harapan. Dan nilai harapan dari Z ini kita notasikan dengan huruf A besar ini, ya tinggal mengganti huruf Z dengan huruf A besar saja, atau kita notasikan dalam bentuk huruf E besar, yaitu adalah TEX. Dan TEX kalau kita jabarkan itu adalah V pangkat T dikalikan dengan TPX. Kita tahu bahwa V pangkat T dikalikan TPX ini adalah faktor diskon di matematika aktuaria 1 ketika pembayarannya tidak pasti. Ya, kalau misalkan di matematika keuangan pembayarannya pasti, faktor diskonnya itu hanya V pangkat T saja. Nah, jadi mirip saja rumusnya seperti anuitas seumur hidup. Di anuitas seumur hidup kita punya AX itu sigma T dari 1 sampai T hingga V pangkat T TPX. Tapi kalau di berjangka AX angle N kita punya sigmanya hanya sampai N saja. Kalau misalkan kita lihat lagi timelinenya seperti ini, ya. Ini adalah waktu 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N. Besaran pembayarannya itu 1, 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Ya. Faktor diskonnya satu ini kalau kita bawa ke 0 itu faktor diskonnya V, kemudian satu ini kalau kita bawa ke 0 faktor diskonnya V kuadrat, dan seterusnya sampai 1 di sini kalau kita bawa ke waktu 0 itu adalah V pangkat N. Nah, 1 di sini itu belum pasti dilakukan, ya. Peluang bahwa pembayaran ini dilakukan itu peluangnya adalah PX kalau misalkan si X-nya itu berhasil mencapai usia X plus 1. Jadi, 1 ini akan dilakukan dengan peluang sebesar PX kalau X-nya itu bertahan hidup dari usia X sampai usia X plus 1. Begitupun satu yang ini, 1 ini tidak pasti dilakukan. 1 ini akan dilakukan kalau X-nya itu berhasil bertahan hidup hingga usia X plus 2 dan peluangnya sebesar 2PX. Dan seterusnya sampai 1 yang terakhir, 1 yang terakhir ini tidak pasti dilakukan, ya. 1 ini akan dilakukan kalau orang yang berusia X-nya ini mencapai usia X plus N dan peluangnya adalah NPX. Nah, jadi tinggal dikalikan saja. 1 dikalikan V dikalikan PX itu VPX, kemudian 1 dikalikan V kuadrat dikalikan 2PX itu V kuadrat 2PX, dan seterusnya sampai yang terakhir kalau dikalikan itu adalah V pangkat N NPX. Dan kalau kita jumlahkan, ya, VPX ditambah V kuadrat 2PX ditambah dengan seterusnya sampai V pangkat NNPX, kita akan peroleh seperti yang di slide sebelumnya, itu adalah sigma T dari 1 sampai N V pangkat T TPX. Oke, di slide ini adalah pendekatan lain atau pendekatan yang kedua. Jadi, misalkan kita lihat anuitas berjangka N tahun, ya, pada waktu awal usianya X, kemudian di akhir tahun pertama usianya X plus 1, dan seterusnya sampai akhir tahun ke N usianya X plus N. Nah, pembayaran itu dilakukan di setiap akhir tahun sebesar 1 satuan asalkan orangnya masih hidup. Kalau misalkan orangnya itu meninggal pada selang waktu ke K, jadi ini selang waktu ke-1, selang waktu kedua, ini adalah selang waktu ke K, di mana K kecilnya itu lebih kecil sama dengan N. Jadi K kecilnya bisa lebih kecil sama dengan N, artinya meninggalnya kira-kira di sebelah sini. Ya.
maka ada K-1 pembayaran yang dilakukan. Jadi ini pembayaran ke-1 saat usianya X plus 1, pembayaran kedua pada saat usianya X plus 2, sampai pembayaran ke K-1 saat usianya X tambah K-1, karena orangnya sudah meninggal di sini. Ketika orangnya sudah meninggal di sini, berarti di sini itu tidak ada pembayaran. Jadi pembayaran terakhir itu dilakukan di akhir selang sebelum selang waktu meninggal. Ya, jadi ini selang waktu meninggal, ya. Ini selang sebelum waktu meninggal di sebelah sini di akhir tahunnya. Itu pembayaran yang terakhir. Sehingga nilai sekarang dari pembayaran ini itu adalah A angle K-1. Jadi serangkaian pembayaran ini kalau kita bawa ke waktu 0 itu adalah A angle K-1. Tapi kalau misalkan orangnya itu meninggal sesudah usia X plus N, jadi di sebelah sini meninggalnya, ya, orangnya itu berhasil mencapai usia X plus N, artinya Kx bintangnya lebih besar dari N, ya, jadi Kx bintangnya ada di sini. Nah, berarti serangkaian pembayaran ini semuanya dilakukan, ya. Ada N pembayaran yang dilakukan. Jadi nilai sekarang dari pembayaran serangkaian pembayaran ini adalah A angle N. Sehingga perubahan acak nilai Y X angle N itu kita definisikan, ini kurang huruf I, didefinisikan. Tadi kalau misalkan Kx bintangnya kurang sama dengan N, nilai sekarangnya itu adalah A K-1, di mana K kecilnya ini adalah Kx bintang. Jadi YX angle N-nya itu adalah A angle Kx-1 kalau Kx bintangnya itu lebih kecil sama dengan N. Kemudian tadi kalau Kx bintangnya lebih besar dari N, nilai sekarangnya adalah A angle N. Jadi kalau untuk Kx bintangnya lebih besar dari N, kita punya nilai sekarangnya itu adalah A angle N. Nah, nilai harapannya diberikan seperti apa? Karena Kx bintang ini adalah pubacak diskret, maka nilai harapannya itu kita gunakan sigma. Jadi nilai harapan dari ini, pertama nilai harapan dari yang baris pertama, nilai harapan dari baris yang pertama, Kx bintangnya kurang sama dengan N, berarti K kecilnya ini, peluang Kx bintang sama dengan K kecilnya itu mulai dari 1 sampai N, karena Kx bintangnya lebih kecil sama dengan N. Nah, AKX bintang min satunya kita tuliskan di sini adalah A K-1. Kemudian untuk yang Kx bintangnya lebih besar dari N, berarti sigmanya K-nya mulai dari N plus 1 sampai tak hingga. Kemudian yang dicari nilai harapannya adalah ini, A angle N. Sehingga kita punya nilai harapannya, rumusnya seperti ini. Nah, tadi adalah nilai sekarangnya. Bagaimana dengan nilai akumulasi aktuaria atau nilai harapan dari nilai akumulasi? Nah, sama seperti halnya di matematika keuangan, kalau nilai sekarang dari anuitas itu kita notasikan dengan A kecil, kalau nilai akumulasi atau future value itu kita notasikan dengan S kecil. Nah, nilai akumulasi aktuaria SX angle N itu bisa kita peroleh dari nilai sekarang aktuaria AX angle N dikalikan dengan 1 per N EX. Kenapa seperti itu? Perlu diingat bahwa di matematika aktuaria, kalau misalkan kita punya satu satuan ya, di waktu ke N, satu satuannya ini tidak pasti, maka nilai sekarang aktuarianya itu adalah NEX, ya, diperoleh dari V pangkat N dikalikan dengan NPX. Nah, sehingga kalau misalkan kita bawa dari 0 ke N, ya tinggal, jadi kalau dari N ke 0 itu tinggal dikali dengan NEX, berarti dari 0 ke N itu tinggal dibagi dengan NEX, atau dikali dengan 1 per NEX. Jadi kalau misalkan kita punya nilai sekarang aktuarianya adalah AX angle N, untuk mendapatkan nilai akumulasi aktuarianya itu tinggal dibawa ke waktu N saja, dengan faktor pengalinya itu adalah 1 dibagi dengan NEX. Nah, kemudian ada interpretasi
sebelum ke interpretasi lainnya, NAX ini bisa kita jabarkan menjadi V pangkat N dikalikan NPX. Kemudian V pangkat N itu kita tahu adalah 1 per 1 plus I pangkat N. Kemudian NPX di tabel Hayati kita sudah tahu bahwa NPX itu bisa kita tuliskan sebagai LX tambah N dibagi dengan LX. Nah, ada interpretasi lain dari SX angle N ini. Ya, SX angle N ini bisa kita interpretasikan sebagai total dana yang terakumulasi pada waktu N jika semua LX plus 1 orang yang masih hidup itu menyimpan uang satu satuan pada waktu sama dengan 1. Kemudian semua LX plus 2 orang yang masih hidup itu menyimpan uang satu satuan pada waktu T sama dengan 2. Dan seterusnya hingga LX plus N orang yang masih hidup itu menyimpan uang satu satuan pada waktu T sama dengan N. Kita bisa lihat ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan X itu adalah total dana yang terakumulasi pada waktu N. Berarti kita punya pada waktu ke N, ya, orang yang masih hidupnya itu ada sebanyak LX plus N, sehingga kita punya dananya itu adalah X dikalikan dengan LX tambah N. Nah, kemudian tadi yang LX plus 1 di sini, ada LX plus 1 orang, masing-masing orang itu menyimpan uang satu satuan, berarti di sini ada sebanyak LX tambah 1 satuan. Nah, LX tambah 1 satuan ini, nilai akumulasinya pada waktu ke N, mudah saja untuk mendapatkannya, itu tinggal dikalikan dengan 1 ditambah I dipangkatkan dengan panjang waktunya. Ya, panjang waktunya dari X plus 1 ke X plus N itu adalah N-1. Jadi uang yang terkumpul di sini karena masing-masing satu orang itu satu satuan dan karena ada LX plus 1 orang berarti uang yang terkumpul di sini adalah LX plus 1 ya, LX plus 1 satuan dibawa ke waktu N itu tinggal dikalikan dengan 1 ditambah I dipangkatkan N-1. Jadi kita punya LX plus 1 dikalikan dengan 1 tambah I dipangkatkan N-1. Kemudian di sini ya, masih ada LX tambah 2 orang yang masih hidup. Masing-masing orang menyimpan uang satu satuan di sebelah sini, sehingga uang yang terkumpul di sini ada LX tambah 2 satuan. Dan kalau kita akumulasikan ke waktu N, itu akan menjadi LX tambah 2 dikalikan dengan 1 ditambah I dipangkatkan N-2. Jadi kita punya LX plus 2 dikalikan 1 tambah I pangkat N-2. Dan seterusnya sampai di sini waktu ke N masih ada LX tambah N orang. Masing-masing orang menyimpan satu satuan. Kemudian ada LX tambah N orang. Berarti di sini ada uang sebanyak LX ditambah N. Dan kalau kita bawa ke waktu ke N itu berarti tinggal dikali 1 saja. Ya, berarti LX tambah N dikali 1. Nah, sehingga untuk mendapatkan X itu mudah saja. Yang pertama LX tambah N-nya ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Jadi 1 per LX tambah N. Yang ini masih sama seperti yang atas. Kemudian kita kalikan dengan LX dibagi LX. Jadi di sebelah sini kita kalikan LX, berarti di sini kita bagi dengan LX. Di sini kita kalikan dengan LX, di sini kita bagi dengan LX. Di sini kita kalikan LX, berarti di sini kita bagi dengan LX. Kemudian 1 tambah I pangkat N-1-nya itu kita pecah jadi 1 tambah I pangkat N dikalikan 1 tambah I pangkat -1. Kemudian yang 1 tambah I pangkat N-2 kita pecah jadi 1 tambah I pangkat N dikalikan dengan 1 tambah I pangkat -2. Dan terakhir yang satu ini kita pecah jadi 1 tambah I pangkat N dikalikan dengan 1 tambah I pangkat -N. Oke, yang di sebelah sini tetap tuliskan seperti ini. Kemudian LX tambah 1 dibagi LX kita tahu itu adalah PX. LX tambah 2 dibagi LX kita tahu 2PX. LX tambah N dibagi LX kita tahu NPX. 1 tambah I pangkat -1 kita tahu V, 1 tambah I pangkat -2 kita tahu V kuadrat, 1 tambah I pangkat -N kita tahu V pangkat N.
Kemudian penjumlahan ini kalau kita notasikan dalam bentuk sigma, berarti kita akan peroleh sigma T dari 1 sampai N V pangkat T TPX. Dan kita sudah tahu bahwa ini adalah nilai sekarang aktuaria dari anuitas berjangka yang pembayarannya di akhir tahun, AX angle N. Oke, dan kita tahu bahwa ini itu adalah ini ya, AX angle N kalikan 1 tambah I pangkat N LX dibagi LX plus N, dan itu adalah SX angle N. Jadi kita peroleh di sini hasil akhirnya adalah SX angle N. Jadi X-nya itu adalah SX angle N, ya, berarti karena X-nya ini adalah total dana yang terakumulasi pada waktu N, berarti SX angle N ini bisa kita interpretasikan sebagai total dana yang terakumulasi pada waktu N. Oke, kemudian kita lihat contoh yang ke-6. Di sini ada seorang investor ingin membeli sebuah obligasi perusahaan 10 tahun dengan kupon tahunan sebesar $40. Investor tersebut menduga bahwa setiap tahun terdapat kemungkinan obligasi akan gagal dan tidak ada pembayaran kupon berikutnya. Jadi begitu obligasinya gagal, itu sudah tidak ada pembayaran kupon berikutnya. Nah, peluang gagal di setiap tahunnya itu peluang gagalnya itu 2%. Kalau misalkan tingkat imbal hasilnya atau tingkat suku bunga efektif per tahunnya I-nya itu 6%, tentukan nilai harapan dari nilai sekarang kuponnya. Jadi kalau kita ilustrasikan, jadi seorang investor tadi itu ingin membeli sebuah obligasi perusahaan sebesar perusahaan 10 tahun. Kemudian ada pembayaran kupon tahunan itu sebesar $40. Jadi di tahun pertama akan mendapatkan $40, tahun kedua $40 dan seterusnya sampai tahun ke-10 $40. Pertama, kalau misalkan kita tidak menjawab soal, kalau di soal di sini kan obligasinya mungkin gagal. Bagaimana kalau misalkan obligasinya itu nggak mungkin gagal? Ya, jadi kita tidak menjawab contoh yang ke-6 ini. Kalau misalkan obligasinya tidak mungkin gagal, berarti itu soal ini adalah soal matematika keuangan. Ya. Jadi kalau misalkan tidak ada kemungkinan gagal, nilai sekarang kuponnya itu adalah sesuatu yang pasti. Ya. Jadi bukan pubacak nilai sekarang kuponnya. Kalau misalkan tidak ada kemungkinan gagal. Nah, berarti nilai sekarangnya, karena ini adalah serangkaian anuitas, serangkaian pembayaran yang dibayarkan di akhir tahun, berarti ini adalah anuitas pasti, ya, A angle 10. Ya, ini A angle 10 ini adalah anuitas pasti 10 tahun yang dibayarkan di setiap akhir tahun. Kemudian kita tahu bahwa di matematika keuangan A angle 10 ini adalah 1 min V pangkat 10 dibagi I. Tadi kita tahu bahwa I-nya ini adalah 6%, sehingga kita punya V pangkat 10-nya itu 1,06 pangkat min 10, I-nya 0,06, kita akan peroleh nilai sekarang dari kuponnya itu adalah $294, sekitar $294. Nah, sekarang baru kita jawab contoh yang ke-6 ini, kalau misalkan ada kemungkinan gagal. Kira-kira kalau misalkan ada kemungkinan gagal, nilai harapan dari nilai sekarang kuponnya akan lebih besar atau lebih kecil dari ini, ya. Kalau misalkan dia pasti, nilai sekarangnya sekitar $294. Kalau misalkan tidak pasti, logikanya kita harus dapatkan nilai harapan dari nilai sekarang kuponnya itu lebih kecil dari sekitar $294 ini. Nah, jadi karena ada kemungkinan obligasinya gagal, berarti pembayaran kupon ini tidak pasti. Kalau pembayaran kupon ini tidak pasti, berarti nilai sekarang dari kuponnya juga tidak pasti. Berarti nilai sekarang kuponnya adalah pubacak. Jadi yang kita hitung bukan nilai sekarang kuponnya, melainkan nilai harapan dari nilai sekarang kuponnya. Nah, kalau misalkan ini kita analogikan dengan pembayaran yang dikaitkan dengan hidup matinya seseorang. Jadi katakanlah di sini orangnya itu berusia X pada waktu 0, berarti di sini usianya X plus 1 dan seterusnya sampai usia X plus 10. Ya. Jadi peluang obligasi gagal, ya, itu kita analogikan dengan peluang seseorang meninggal. Tadi
Kalau misalkan di sini peluang obligasinya gagal itu peluangnya 2%, ya berarti peluang meninggal di sini adalah 2%. Atau peluang bertahan hidupnya itu 98%, 0,98. Jadi kita jawab pertanyaan contoh ke-6 ini dengan menganalogikan kalau misalkan pembayaran ini itu tidak pasti dengan mengaitkan ke hidup matinya seseorang yang berusia X pada waktu 0. Sehingga nilai harapan dari nilai sekarang kuponnya itu adalah $40 dikalikan dengan anuitas hidup. Kenapa anuitas hidup bukan anuitas pasti? Karena tadi pembayaran kuponnya itu tidak pasti. Nah, di sini kita misalkan tadi pada waktu 0 usianya X, berarti kita punya AX, ya. Kemudian karena jangka waktunya 10 tahun, berarti AX 10. Nah, kita tahu bahwa rumus dari AX angle 10 itu tinggal sigma T dari 1 sampai 10 V pangkat T dikalikan dengan TPX. Kemudian kita tahu bahwa V pangkat T itu tinggal 1 per 1 plus I pangkat T saja, itu adalah 1 per 1,06 pangkat T. Nah, sekarang kita cari rumus dari TPX-nya. Ya, kita mencari rumus dari TPX-nya. Yang pertama kita cari, kita mulai dari T-nya dari 1 sampai 10. Kita mulai dari T-nya 1, berarti kita mencari PX. PX ini adalah peluang seseorang berusia X mencapai usia X plus 1. Artinya apa? Artinya peluang obligasinya itu tidak gagal. Peluang gagalnya itu 0,02, maka peluang tidak gagalnya itu adalah 0,98. Jadi $40 ini kuponnya itu akan dibayarkan dengan peluang 0,98. Kemudian 2PX. 2PX ini adalah peluang bertahan hidup dari usia X sampai usia X plus 2. Artinya apa? Artinya peluang $40 ini dibayarkan. $40 ini dibayarkan kalau apa? Kalau di sini obligasinya tidak gagal, di sini juga obligasinya tidak gagal. Obligasi tidak gagal peluangnya 0,98, obligasi tidak gagal peluangnya 0,98, sehingga kupon ini akan dibayarkan dengan peluang 0,98 kali 0,98 atau 0,98 kuadrat. Jadi kita punya 2PX-nya itu 0,98 kuadrat. Dan seterusnya sampai $40 yang terakhir. $40 yang terakhir ini dibayarkan kalau apa? Kalau misalkan obligasinya selama 10 tahun ini tidak gagal. Jadi di tahun pertama tidak gagal, di tahun kedua tidak gagal, dan seterusnya sampai di tahun ke-10 tidak gagal. Peluang tidak gagalnya tadi adalah 0,98, 0,98, sampai di sini 0,98. Berarti peluang obligasinya tidak gagal selama 10 tahun ini itu adalah 0,98 dipangkatkan 10. Jadi $40 ini akan dibayarkan dengan peluang 0,98 dipangkatkan 10 atau 10 PX. Nah, dari sini kita akan mendapatkan pola untuk TPX. Kita akan punya TPX-nya itu adalah 0,98 dipangkatkan T. Nah, sehingga V pangkat T dikalikan dengan TPX, itu kita akan punya 0,98 dipangkatkan T dibagi dengan 1,06 pangkat T, kita akan punya 0,98 dibagi 1,06 dipangkatkan T. Nah, kemudian tugas kita yang selanjutnya adalah menghitung sigma ini. Ya. Menghitung sigma ini sebetulnya ini adalah deret geometri. Kalau misalkan lupa rumusnya, ini kita bisa cari saja ya, rumus deret geometrinya. Jadi 0,98 dibagi 1,06-nya ini saya misalkan sebagai R. Jadi sigma T dari 1 sampai 10 R pangkat T. Notasi sigma ini kalau kita jabarkan itu adalah R tambah R kuadrat tambah dan seterusnya sampai R pangkat 10. Nah, ini misalkan kita misalkan sebagai L. Jadi yang kita cari adalah rumus dari L. Untuk mendapatkan rumus dari L, ya, kita ingat kembali bagaimana cara mencari jumlah dari deret geometri di kalkulus 2. L ini mudah saja dicari dengan cara pertama mengalihkan L-nya dengan R. Jadi L-nya kita kalikan R, berarti R kalikan R kuadrat kali R pangkat 3, dan seterusnya R pangkat 10 dikalikan R itu R pangkat 11.
Kemudian persamaan pertama itu kita kurangi dengan persamaan yang kedua, L dikurangi R kali L, kita akan punya 1 min R dikalikan L. Kemudian ini R kuadrat kurang R kuadrat habis, R pangkat 3 kurang R pangkat 3 habis, R pangkat 10 dikurang R pangkat 10 habis, sisa R dikurangi dengan R pangkat 11. Sehingga kita akan punya L-nya itu R dikurangi R pangkat 11 dibagi dengan 1 dikurangi R. Nah, tinggal dimasukkan saja, tadi R-nya ini adalah 0,98 dibagi 1,06. Dimasukkan ke rumus ini, kita akan punya ini. Ya. Dan setelah kita hitung, hasilnya adalah sekitar $266. Dan ini make sense. Ya, jadi, nilai harapan dari nilai sekarang kuponnya itu lebih kecil dibandingkan nilai sekarang kupon kalau misalkan tidak mungkin gagal. Jadi kalau mungkin gagal, nilai harapan dari nilai sekarangnya itu lebih kecil dibandingkan kalau misalkan tidak mungkin gagal. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kasus kedua kalau misalkan pembayaran itu dilakukan di setiap awal tahun. Jadi untuk anuitas berjangka N tahun dalam kasus ini, pembayaran terhadap seseorang yang berusia X pada waktu 0 dilakukan di setiap awal tahun untuk paling banyak N tahun selama orang tersebut masih hidup. Kalau misalkan kita ilustrasikan, ya di sebelah sini, katakanlah kita punya timeline, kemudian waktunya dari 0, 1, dan seterusnya sampai N. Pada waktu 0, seseorangnya itu berusia X, pada waktu 1, orangnya berusia X plus 1, dan seterusnya sampai pada waktu ke N, orangnya berusia X plus N. Nah, di sini, di kasus kedua, pembayaran itu dilakukan di awal tahun. Jadi, di tahun pertama, itu ada pembayaran besar 1 satuan di awal tahun. Ingat bahwa kalau di awal tahun, pembayaran pertama itu pasti, ya, karena orangnya itu pasti masih hidup di sebelah sini. Kemudian di tahun kedua ada pembayaran sebesar 1 satuan di awal tahun sebesar 1 ini. Pembayaran ini tidak pasti dilakukan. Ya, pembayaran ini dilakukan kalau misalkan orang yang berusia X ini berhasil mencapai usia X plus 1. Dan seterusnya sampai ke akhir tahun ke N. Di tahun ke N. Di tahun ke N ini ada pembayaran sebesar 1 satuan di awal tahun. Pembayaran ini tidak pasti, pembayaran ini akan dilakukan kalau orang yang berusia X ini berhasil mencapai usia X ditambah N-1. Nah, untuk anuitas yang dibayarkan di awal tahun, seperti biasa kita gunakan double dot, di atas Y-nya itu menandakan awal tahun. Ya. Sama seperti yang sebelumnya, ini kita lihat dulu sebagai, kita pandang sebagai rangkaian dari endomen murni. Jadi, satu di sini kalau kita pandang sebagai endomen murni, berarti ini adalah endomen murni 0 tahun. Ya. Endomen murni 0 tahun itu artinya satunya itu pasti dilakukan. Kemudian yang satu ini, nilai sekarangnya ini adalah endomen murni 1 tahun, dan seterusnya sampai satu yang terakhir itu nilai sekarangnya ini adalah endomen murni N-1 tahun. Kalau misalkan penjumlahan ini kita notasikan dalam bentuk sigma, berarti kita akan peroleh sigma T-nya dari 0 sampai N-1, ZX angle T 1 di atas angle T. Untuk nilai harapannya mudah saja, tinggal mengganti Y dot dot dengan A dot dot, jadi simbolnya adalah A dot dot X angle N. Nilai harapan dari Y dot dot, ya, kita tahu tadi Y dot dot itu adalah sigma dari Z. Ya. Nilai harapan dari sigma dari Z itu sama dengan sigma dari nilai harapan Z berdasarkan sifat nilai harapan. Kemudian nilai harapan dari Z, karena ini adalah endomen murni, itu kita notasikan sebagai TEX. Ya. Dan kita akan punya TEX ini adalah V pangkat T dikalikan dengan TPX. Perhatikan rumusnya mirip seperti anuitas berjangka di akhir tahun. Kalau yang di akhir tahun T-nya dari 1 sampai N. Kalau yang di awal tahun itu 0 sampai N-1.
Oke, ini adalah ilustrasi seperti yang tadi ya. Jadi waktunya dari 0 sampai N, kemudian ada pembayaran di setiap awal tahun selama N tahun ini. Ya, ini adalah faktor diskonnya. Ini adalah peluang bahwa rangkaian pembayaran ini dilakukan ya. Perhatikan bahwa untuk yang pertama, pembayaran pertama peluangnya 1, artinya pembayaran ini pasti dilakukan ya. Penjelasannya mirip seperti di slide sebelumnya. Nah, kemudian kita punya persamaan y dot x angle n itu adalah y x angle n tambah 1 dikurangi z angle n 1 di atas angle n. Jadi ini adalah hubungan antara anuitas berjangka yang dibayarkan di awal tahun dengan anuitas berjangka yang dibayarkan di akhir tahun. Oke, hubungannya seperti ini. Kenapa kita bisa ilustrasikan? Yang pertama di sini ya, y dot x angle n ini adalah anuitas berjangka n tahun yang dibayarkan di awal tahun. Jadi di tahun pertama pembayaran di awal tahun 1 sampai di tahun ke n pembayaran di awal tahun sebesar 1. Jadi seperti ini ya. Kemudian yang y x angle n ini adalah anuitas berjangka n tahun yang dibayarkan di akhir tahun ya. Jadi di tahun pertama pembayarannya di akhir tahun di sini sampai seterusnya di tahun ke n pembayarannya dilakukan di akhir tahun 1 di sini ya. Kemudian 1 itu apa? 1 itu bisa melambangkan sebagai pembayaran sebesar 1 satuan pada waktu 0 ya. Jadi ini pasti. Kemudian ZX angle N1 itu bisa kita pandang sebagai pembayaran sebesar 1 satuan di waktu ke N ya, di mana pembayaran ini dilakukan kalau misalkan orangnya berhasil mencapai usia X plus N ya, jadi endowment murni N tahun ya. Kita lihat bahwa yang timeline yang kedua ini kalau kita tambah dengan timeline yang ketiga ya, kemudian kita kurangi dengan timeline yang terakhir, ya, yang keempat, itu akan kita peroleh timeline yang pertama. Jadi kalau ini kita tambahkan 1 di sini, kemudian yang ininya kita kurangi di sini, kita akan peroleh yang ini. Ya. Sehingga kita punya hubungannya yang y dot dot itu adalah y ditambah 1 dikurangi z. Jadi kita punya hubungannya seperti ini. Kalau misalkan kita ambil nilai harapannya untuk kedua ruas, nilai harapan dari y dot dot adalah a dot dot, nilai harapan dari y adalah a, nilai harapan dari konstanta itu sendiri, kemudian nilai harapan dari endowment murni N tahun kita punya notasinya NEX. Sehingga kita punya hubungan antara nilai sekarang aktuaria dari anuitas berjangka yang di awal tahun dengan nilai sekarang aktuaria dari anuitas berjangka yang dibayarkan di akhir tahun. Nah, kemudian selain dengan pendekatan endowment murni, kita juga punya pendekatan lain. Kita menggunakan pendekatan Puba-Acak Courted Future Lifetime, si KX bintang. Jadi y dot dot x angle n ini bisa kita notasikan sebagai a dot dot kx angle kx bintang kalau kx bintangnya kurang sama dengan n, kemudian a dot dot angle n kalau kx bintangnya lebih besar dari n. Kita bisa lihat ilustrasinya di sini. Kita ilustrasikan yang pertama kalau kx bintangnya itu kurang sama dengan n, kita akan peroleh nilai sekarangnya adalah a dot dot angle kx bintang. Kita ilustrasikan untuk n-nya 5 ya, n-nya 5. Kx bintang kurang sama dengan n, kita bisa ambil contoh kx bintangnya itu 3 ya. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh n-nya 5, kx bintang kurang sama dengan n, bisa kita ambil contoh kx bintangnya sama dengan 3. Kalau kx bintangnya sama dengan 3, berarti dia meninggal di selang waktu ketiga di sini. Ya. Nah, karena di sini anuitasnya itu berjangka 5 tahun, ya. Kemudian pembayaran itu dilakukan hanya kalau orangnya itu masih hidup, ya, karena orangnya itu meninggal di sini berarti pembayaran hanya dilakukan sampai di sini saja ya.
Jadi hanya sampai di awal tahun ketiga saja. Nah, nilai sekarang dari serangkaian pembayaran ini yaitu adalah A dot dot angle 3 ya. Dan kita tahu bahwa 3 itu adalah KX bintang. Berarti A dot dot angle KX bintang. Jadi kita punya kalau KX bintangnya itu kurang sama dengan N, nilai sekarangnya itu adalah A dot dot angle KX bintang. Jadi kita peroleh yang baris pertama. Kemudian bagaimana kalau KX bintangnya lebih besar dari N? Tadi kita ambil contoh N-nya itu sama dengan 5, yang KX bintangnya lebih besar dari N, misalkan kita ambil contoh KX bintangnya itu 7. Ya. Jadi kalau KX bintangnya sama dengan 7, berarti dia meninggal pada tahun ke-7. Jadi antara 6 sampai 7 di sini. Ya. Nah, karena anuitasnya berjangkanya hanya 5 tahun, berarti semua pembayaran itu dilakukan. Ya. Semuanya pembayarannya dilakukan, sehingga nilai sekarangnya itu adalah A dot dot 5. Ya. Dan 5 ini kita tahu bahwa 5 itu adalah N. Sehingga kita punya nilai sekarangnya adalah A dot dot N. Jadi kalau KX bintangnya lebih besar dari N, kita akan peroleh nilai sekarangnya itu adalah A dot dot angle N. Sehingga kita punya di sini baris yang kedua, kalau KX bintangnya lebih besar dari N, kita punya A dot dot angle N. Nah, nilai harapannya ini mirip seperti yang di slide sebelumnya tadi, yang di akhir tahun. Karena di sini Y dot dotnya itu kita hubungkan dengan puba acak KX bintang, berarti mencari nilai harapan dari Y dot dot ini kita hubungkan dengan mencari nilai harapan dari puba acak KX bintang. Dan kita tahu bahwa puba acak KX bintang ini adalah puba acak diskret, berarti mencari nilai harapannya itu menggunakan sigma. Untuk yang baris pertama, nilai harapannya seperti ini, ya, KX bintangnya kurang sama dengan N, berarti dari 1 sampai N. A dot dot KX bintangnya kita ganti dengan A dot dot K. Kemudian untuk yang KX bintang lebih besar dari N, ya, berarti K-nya itu mulai dari N plus 1 sampai T hingga, kemudian yang kita cari adalah A dot dot angle N di sini. Sehingga kita punya nilai harapannya seperti ini. Nah, kemudian kita punya hubungan antara nilai sekarang dari anuitas berjangka yang dibayarkan di awal tahun dengan asuransi jiwa endowment N tahun. Ini mirip seperti hubungan yang di video anuitas umur hidup. Kita punya anuitas umur hidup, itu hubungannya dengan asuransi seumur hidup. Ya. Perhatikan bahwa di sini untuk anuitas berjangka hubungannya bukan dengan asuransi berjangka, melainkan dengan asuransi endowment. Ya. Jadi ini yang perlu ditekankan bahwa hubungan anuitas berjangka itu hubungannya dengan asuransi endowment, bukan dengan asuransi berjangka. Hubungan ini bisa kita perjelas dengan ilustrasi di bawah ini. Kita punya anuitas berjangka N tahun yang dibayarkan di awal tahun, tadi rumusnya adalah seperti ini. Kemudian asuransi jiwa endowment N tahun, ya. Untuk asuransi jiwa endowment N tahun kita punya rumusnya seperti ini, ya. Kalau lupa lihat lagi chapter yang ketiga. Kemudian kita punya hubungan antara baris pertama dengan baris pertama ketika KX bintangnya kurang sama dengan N. Jadi A dot dot KX bintang ini adalah 1 dikurang V pangkat KX bintang yang di sini dibagi dengan D. Kemudian yang baris yang kedua juga kita punya hubungannya A dot dot angle N, yaitu adalah 1 dikurang V pangkat N dibagi D. Sehingga kita akan punya Y dot dot itu adalah 1 dikurangi Z dibagi dengan D. Ya, jadi kita punya hubungan ini. Ya. Kalau misalkan kita ambil nilai harapannya kedua ruas, nilai harapan dari Y dot dot adalah A dot dot ini, kemudian nilai harapan dari Z besar adalah A besar ini. Sehingga kita punya hubungannya A X angle N itu adalah 1 dikurang D A dot dot X angle N. Ya. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah hubungannya anuitas berjangka itu dengan asuransi endowment, bukan dengan asuransi berjangka.
Kemudian kita bisa peroleh ragam dari y dot dot ini ya, dengan dari persamaan ini kita bisa peroleh ragam dari y dot dot ya. Ragam dari 1 per D itu 0, konstanta, berarti tinggal ragam dari Z per D. Ragam dari Z per D, D-nya kita keluarkan dari ragam, itu jadi D kuadrat. Sehingga kita punya ragam dari Z dibagi dengan D kuadrat. Di chapter yang ketiga, ketika kita bahas asuransi jiwa endowment, kita sudah tahu bahwa ragam dari Z ini adalah momen kedua dikurangi dengan momen pertama dikuadratkan. Sehingga kita punya ragam dari Y dot dot, ini adalah seperti ini rumusnya. Kemudian kita punya hubungan antara di sini anuitas berjangka N tahun yang dibayarkan di akhir tahun dengan anuitas berjangka N plus 1 tahun yang dibayarkan di awal tahun. Ini bisa kita ilustrasikan seperti ini. Ya. Jadi yang YX angle N ini yang anuitas berjangka N tahun yang dibayarkan di akhir tahun itu seperti ini. Kemudian yang anuitas berjangka N plus 1 tahun yang dibayarkan di awal tahun itu seperti ini satunya. Ya. Kemudian satu ini bisa kita anggap sebagai pembayaran satu satuan di awal tahun di sini pada saat 0, 1. Nah, kalau kita lihat ya, timeline yang kedua ini dikurangi dengan timeline yang ketiga itu akan menghasilkan timeline yang pertama. Jadi kita punya yang ini Y dot dot ini dikurangi 1 hasilnya adalah Y. Jadi kita punya persamaan ini ya. Nah, berarti ragam dari YX angle N itu bisa kita peroleh dari ragam ini ya, dikurangi 1. Ragam 1 itu 0, berarti min satunya dihilangkan, jadi tinggal ragam dari Y dot dot ini. Sehingga ragam dari YX angle N tadi kita punya di sini ragam dari Y dot dot. Ragam dari Y dot dot. Sehingga kita akan peroleh ragam dari YX angle N itu adalah ragam dari Y dot dot ini ya, berarti kita akan punya momen kedua kurangi momen pertama yang endowment N plus 1 tahun ya, dibagi dengan D kuadrat. Oke, di sini kurang kuadrat ya, jadi di sini adalah D kuadrat. Oke, kemudian untuk nilai akumulasi aktuarianya ini mirip seperti slide sebelumnya. Nilai akumulasi aktuaria itu bisa kita peroleh dari nilai sekarang aktuaria dikalikan dengan 1 per NEX. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini, pada waktu 0 kita punya nilai sekarang aktuaria. Untuk mendapatkan nilai akumulasi aktuaria pada waktu ke N, ya, itu tinggal dikalikan dengan 1 per NEX. Penjelasannya mirip seperti yang di slide sebelumnya. Kemudian NEX ini sebetulnya bisa kita tuliskan menjadi V pangkat N dikalikan NPX. V pangkat N-nya bisa kita tuliskan dalam bentuk I. Kemudian NPX-nya kita bisa tuliskan dalam bentuk L. Sehingga kita punya rumusnya seperti ini. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ketujuh. Contoh yang ketujuh ini kita diminta menentukan ragam dari puba acak nilai sekarang bagi model anuitas berjangka 5 tahun yang pembayarannya dilakukan di awal tahun kalau diberikan informasi ini. Di sini ada informasi yang kurang, jadi tambahkan di sini ketika tingkat suku bunganya itu 5%. Jadi ketika I-nya itu 0,05. Jadi tambahkan di sini ketika I-nya itu adalah 0,05. Oke, yang ditanyakan adalah ragam, ya, berarti yang kita cari adalah varian. Ya. Puba acak nilai sekarang dari anuitas. Puba acak nilai sekarang dari anuitas itu kita simbolkan dengan Y besar. Berjangka 5 tahun. Berarti di sini ada angle 5-nya. Kemudian dilakukan di awal tahun, berarti ada dot-dotnya di sini. Sehingga yang ditanyakan ini adalah ragam dari Y dot dot X angle 5.
Nah, berdasarkan rumus yang sudah kita peroleh di slide sebelumnya, ragam dari Y dot dot adalah ini. Kita tinggal aplikasikan saja. Jadi di sini kita aplikasikan rumusnya. Ya. Oke, dari rumus ini berarti ada 3 hal yang harus kita cari. Momen kedua dari endowment 5 tahun, momen pertama dari endowment 5 tahun, kemudian mencari D. Yang paling mudah dulu D-nya. Ya. Tadi di soal kita minta tambahkan di sini I-nya itu 5%. Oke, sehingga kita akan punya D itu adalah I per 1 plus I, berarti 0,05 per 1,05. Di sini biasanya tidak saya hitung D-nya berapa, nanti dihitungnya belakangan saja supaya memperkecil error perhitungan. Yang pertama, setelah D, kita cari ini nilai sekarang aktuaria dari asuransi endowment 5 tahun. Tadi kita sudah punya hubungan ya di sini asuransi endowment N tahun dengan anuitas berjangka N tahun yang dibayarkan di awal tahun. Jadi A besar itu 1 dikurangi D dikalikan A dot dot. Ya, A besar sama dengan 1 dikurangi D dikalikan dengan A dot dot. D-nya adalah ini sudah kita tahu. A dot dot X angle 5 ketika I-nya 5% itu ada di soal. Di soal kita punya di sini 4,13 sekian, ya, tinggal dimasukkan sehingga kita peroleh nilainya itu 0,8 sekian. Kemudian yang harus kita cari adalah momen kedua dari nilai sekarang aktuaria asuransi asuransi endowment 5 tahun ya. Ingat bahwa momen kedua ya, kalau misalkan simbolnya seperti ini, momen kedua itu bisa dicari dengan cara yang sama dengan momen pertama dengan mengganti apa? Mengganti delta dengan 2 delta. Mengganti delta dengan 2 delta itu sama saja dengan mengganti V dengan V kuadrat. Ya, karena kita tahu V itu adalah E pangkat minus delta. Ya. Jadi simbol seperti ini artinya momen kedua bisa kita cari dengan cara yang sama dengan momen pertama dengan mengganti delta dengan 2 delta atau mengganti V dengan V kuadrat. Ya. Jadi kalau kita ganti V-nya dengan V kuadrat, kita notasikan dengan V bintang saja. Ya. Kemudian D-nya berarti D bintang. D bintang itu berarti 1 min V bintang. Ya, V bintangnya itu V kuadrat, berarti kita punya karena I-nya 0,05, V-nya itu 1 dikurang 1,0,5 pangkat min 1. Sehingga kita akan peroleh ini. Kemudian A dot dotnya bukan lagi menggunakan I, melainkan I bintang. I bintangnya bisa kita peroleh dari hubungan V bintang dengan V kuadrat. V bintang sama dengan V kuadrat, berarti kita punya hubungan I bintang dengan I. Setelah kita cari I-nya, I bintangnya kita akan peroleh 0,1025. Nah, rumus A dot dot ini ketika tingkat hubungannya 0,1025, kita punya diketahui di soal di sini 3,79 sekian. Nah, itu tinggal dimasukkan D bintangnya tadi ini ya. Kemudian A dot dotnya diketahui di soal sehingga kita akan peroleh momen keduanya itu 0,64 sekian. Berarti ragamnya itu momen kedua dikurangi momen pertama kuadrat dibagi dengan D kuadrat sehingga kita akan peroleh ragamnya itu 0,94. Baik, kita lanjutkan ke kasus yang ketiga ketika pembayarannya itu dilakukan secara kontinu. Jadi dalam kasus ini pembayaran dilakukan secara kontinu dengan laju 1 satuan per tahun selama orang tersebut, orang yang berusia X pada waktu 0 masih hidup tetapi paling banyak N tahun. Kita bisa lihat ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini ada waktu 0, 1, 2 dan seterusnya sampai N. Pada waktu 0 usianya X dan seterusnya sampai pada waktu N usianya adalah X ditambah N. Di sini ada pembayaran secara kontinu ya dengan laju 1 satuan per tahun. Di mana pembayaran ini akan terus berlanjut selama orangnya itu masih hidup.
Kalau misalkan orangnya terus-terusan hidup setelah usia X plus N, pembayaran hanya sampai di waktu ke N saja. Ya, jadi paling banyak itu hanya selama N tahun saja pembayarannya. Kalau misalkan TX ini adalah sisa waktu hidupnya kurang dari N, ya, jadi meninggalnya sebelum N tahun, maka nilai sekarang pembayarannya itu adalah A bar angle T atau A bar angle TX. Kemudian kalau misalkan waktu meninggalnya setelah waktu ke N, berarti nilai sekarang pembayarannya itu adalah A bar angle N. Kita bisa lihat ilustrasinya di sini. Jadi di sini anuitasnya itu berjangka N tahun. Ya. Kalau misalkan meninggalnya, berarti TX-nya itu kurang sama dengan N. Meninggalnya di sini sebelum N tahun, berarti pembayaran itu hanya sampai di sini saja, sampai waktu meninggal. Sehingga nilai sekarangnya itu adalah A bar angle TX. Ingat kita gunakan bar karena pembayarannya kontinu. Kemudian kalau misalkan meninggalnya itu setelah waktu N, jadi meninggalnya di sebelah sini, TX-nya lebih besar dari N, berarti pembayaran itu lengkap selama N tahun, ya, sehingga nilai sekarangnya itu adalah A bar angle N. Sehingga kita bisa nyatakan seperti ini. Untuk perubahan acak nilai sekarangnya kita gunakan Y bar, karena pembayarannya dilakukan secara kontinu, kemudian ada angle N-nya karena anuitas ini berjangka N tahun. Ya. Ini lebih tepatnya A bar angle TX. Jadi mohon diganti, lebih tepatnya di sini adalah A bar angle TX untuk TX kurang sama dengan N. Kemudian A bar angle N untuk TX-nya yang lebih besar dari N. Seperti di ilustrasi di sini. Nah, untuk nilai harapannya sama, Y-nya itu tinggal kita ganti dengan huruf A kecil saja, ya, sehingga kita punya A bar X angle N, ya, nilai harapan dari Y bar X angle N. Ya. Karena Y bar ini kita kaitkan dengan perubahan acak TX, dan TX ini adalah perubahan acak kontinu, sehingga untuk mencari nilai harapannya, ya, itu tinggal menggunakan integral. Ya. Jadi yang pertama ketika TX-nya kurang sama dengan N, berarti integralnya itu dari 0 sampai N. Di sini A bar angle TX-nya itu diganti dengan A bar angle T, kemudian dikalikan dengan fungsi kepekatan peluangnya. Fungsi kepekatan peluang dari TX atau itu fxt itu adalah TPX dikalikan dengan mu X ditambah T. Kemudian yang di sini nilai sekarangnya itu akan menjadi A bar angle N kalau TX-nya besar dari N. Berarti nilai harapannya adalah A bar angle N dikalikan dengan peluang TX lebih besar dari N. Nah, kalau misalkan kita gunakan pengintegralan parsial seperti di video sebelumnya di anuitas seumur hidup, kita akan peroleh rumus ini, ya, itu akan kita peroleh secara sederhana menjadi integral 0 sampai N V pangkat T TPX dt. Jadi rumus ini mirip saja seperti anuitas seumur hidup yang pembayarannya dilakukan secara kontinu. Kalau yang anuitas seumur hidup, pembayarannya secara kontinu, kita punya integralnya 0 sampai T hingga. Kalau anuitas berjangka N tahun, pembayaran secara kontinu berarti kita gunakan integral 0 sampai N V pangkat T TPX dt. Nah, kemudian di sini juga ada hubungannya antara anuitas berjangka dengan asuransi endowment N tahun, ya. Endowment pakai bar ini artinya apa? Artinya kalau meninggal santunannya itu dibayarkan pada saat kematian. Kalau tidak pakai bar kan dibayarkannya di akhir tahun kematian. Nah, hubungan Y bar dengan Z bar ini bisa kita ilustrasikan seperti ini. Ya. Jadi Y bar itu tadi rumusnya kita punya ini, ya, sudah kita jelaskan di slide sebelumnya. Kemudian ini juga sudah kita jelaskan di chapter ketiga untuk asuransi endowment N tahun yang pembayaran santunan kematiannya itu pada saat kematian. Itu adalah V pangkat TX kalau TX-nya kurang sama dengan N, V pangkat N kalau TX-nya lebih besar dari N. Kemudian kita punya hubungan antara A bar dengan V, ya, hubungannya seperti ini, ya. Sehingga kita akan peroleh Y barnya itu adalah 1 dikurangi Z bar dibagi dengan delta.
Sehingga kita punya rumus ini. Kalau kita cari nilai harapan kedua ruas, nilai harapan dari Y bar itu adalah A bar, nilai harapan dari Z bar itu A besar bar. Sehingga kita punya di sini hubungannya antara anuitas berjangka dengan asuransi endowment. Ingat ya, bahwa kita punya hubungannya itu anuitas berjangka dengan asuransi endowment, bukan dengan asuransi berjangka. Kemudian kita bisa peroleh juga ragam dari Y bar ya. Karena kita punya Y bar itu seperti ini, berarti ragam Y bar itu adalah ragam dari seperdelta itu konstanta, ragamnya 0. Berarti kita punya ragam dari Z bar per delta, deltanya kita keluarkan dari ragam itu jadi delta kuadrat, sehingga kita punya ragam Z bar dibagi dengan delta kuadrat. Di chapter ketiga di asuransi jiwa sudah kita tahu bahwa ragam dari asuransi endowment itu tinggal momen kedua dikurangi dengan momen pertama dikuadratkan. Kemudian untuk nilai akumulasi aktuarianya mirip juga seperti yang sebelumnya. Nilai akumulasi aktuarianya itu bisa kita peroleh dari nilai sekarang aktuaria dikalikan dengan 1 per NEX. A barnya bisa kita tuliskan sebagai integral 0 sampai N V pangkat T TPX dt. Kemudian V pangkat T ini bisa kita tuliskan sebagai 1 tambah I pangkat min T dikalikan dengan 1 tambah I pangkat N, berarti jadi 1 tambah I pangkat N min T. Kemudian TPX ini bisa kita tuliskan jadi LX plus N per LX plus T dibagi LX. LX dengan LX-nya coret, berarti tinggal LX plus T dibagi LX plus N, ya, sehingga kita punya ini. Ya. LX tambah N dibagi dengan LX tambah T bisa kita sederhanakan menjadi N min T PX tambah T. Oke, ini slide yang terakhir, contoh yang ke-8. Tunjukkan bahwa turunan parsial dari A bar X angle N terhadap X itu rumusnya seperti ini. Ya. A bar X angle N dikalikan dengan mu X tambah delta dikurangi dengan 1 dikurang NEX. Oke, kita lihat contoh yang ke-8. Yang pertama, ya, kita tuliskan dulu saja rumus dari A bar X angle N itu adalah integral 0 sampai N V pangkat T TPX dt. Nah, kemudian karena di sini integralnya terhadap T, maka turunan parsial terhadap X bisa masuk ke dalam integral, sehingga kita punya di sini adalah turunan terhadap X dari TPX. Ya. V pangkat T ini tidak mengandung X, jadi yang kita turunkan hanya TPX saja. Nah, turunan TPX terhadap X itu bisa kita peroleh menjadi TPX dikalikan mu X dikurangi mu X tambah T. Kita lihat dulu bagaimana mendapatkan ini. Ya. Nah, di sini kita akan peroleh turunan parsial terhadap X dari TPX. Kita tahu bahwa rumus dari TPX itu adalah E pangkat min integral 0 sampai T mu X tambah SDS. Kemudian turunan terhadap X-nya, turunan eksponensial ini bisa kita gunakan aturan rantai. Turunkan dulu eksponensial, turunan dari eksponensial itu sendiri, dikalikan dengan turunan dari pangkatnya, ya, turunan dari minus integral 0 sampai T mu X tambah SDS. Kemudian sama reasonnya seperti yang tadi, karena integralnya terhadap S, maka turunan parsial terhadap X bisa masuk ke integral menjadi seperti ini. Turunan terhadap X dari mu X tambah S. Kemudian mu X tambah S diturunkan itu mu aksen. Ya. Integral dari mu aksen itu tinggal mu saja. Ya. Kemudian masukkan S-nya dari T sampai 0, berarti masukkan ke sini. Ya. Sehingga kita akan peroleh menjadi TPX dikalikan mu X dikurangi mu X tambah T. Nah, ini yang kita masukkan ke sebelah sini. Ke sini ya. Kemudian kita jabarkan integralnya. Yang pertama V pangkat T TPX kali mu X jadi ada di sini. Kemudian V pangkat T TPX kali mu X tambah T menjadi integral yang di sini.
Kemudian karena ini integralnya terhadap T, mu X ini tidak ada T-nya, bisa kita keluarkan dari integral, jadi mu X di sini. Kemudian integral 0 sampai n v pangkat T TPX dt bisa kita tuliskan jadi A kecil bar. Ya. Yang di sini kalau kalian masih ingat, ini adalah asuransi nilai sekarang aktuaria dari asuransi berjangka N tahun yang manfaatnya atau santunan kematiannya dibayarkan pada saat kematian. Ya, jadi A bar X angle N1. Nah, yang dari sini ke sini penjelasannya ada di bawah sini. Ya. Jadi A bar X angle N1 ini di atas X. Yang berjangka N tahun itu bisa kita tuliskan sebagai endomen N tahun dikurangi endomen murni N tahun. Karena kita sudah tahu bahwa endomen itu sebetulnya kombinasi antara yang berjangka atau gabungan antara yang berjangka dengan yang endomen murni. Sehingga yang berjangka itu bisa kita peroleh dari yang endomen dikurangi dengan endomen murni. Nah, yang endomen tadi kita punya hubungannya. Endomen itu hubungannya dengan yang anuitas berjangka. Jadi asuransi endomen dengan yang anuitas berjangka. Kita punya hubungan ini ya. Nah, ini tinggal dimasukkan ke sini. Ya, ini tinggal dimasukkan ke sini. Kemudian tinggal di rearrange saja ya. Kita akan peroleh rumusnya ini ya. Dan ini sudah terbukti. Kita sudah menjawab contoh yang ke-8. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini ya. Terima kasih. Sekian.